Halo Mbak Cut, apa Ya, kabar? halo. Baik, alhamdulillah sehat, aman, Lagi tentram. di Taiwan berarti Mbak ini ya Mbak? Iya, di Taiwan. Lagi sibuk apa nih Mbak Gimana di gimana? sana Mbak? Kesibukannya pasti kayak biasa ya, karena memang kuliah, jadi kuliah, tapi kebetulan untuk mata kuliah itu udah selesai semua, jadi semester 1 sama semester 2-nya udah aku habisin SKS-nya. Jadi sekarang semester 3 sama semester 4-nya fokus ke lab aja ke tesisnya. Mantap, mantap. Mantap, Seperti mantap. itu. Berarti sekarang lagi di Iya, lab ini Mbak? sekarang lagi di lab, kesehariannya di lab. Oke, jadi Mbak Cut dan teman-teman semuanya yang nonton video ini, jadi Mbak Cut ini adalah salah satu mahasiswa Indonesia. Dulu kita se-institut gitu waktu S1 gitu kan. Ya, Sekarang Mbak Cut ini kuliah di Taiwan gitu. Jurusannya adalah jurusan apa Mbak Cut Mbak? Computer Science dan Information Engineering Oke, di jadi National Taiwan University. Oke, jadi Mbak Cut ini sedang berkuliah Mm-mm. di National Taiwan University gitu kan. Sekarang S2 di sana gitu. Nah, aku pengen banget nih sharing sama Mbak Cut mengenai gimana sih kehidupan S2 di Boleh, sana dan boleh, sebagainya boleh. gitu, Pak. Ya, Oke, silakan. mungkin yang pertama dimulai dari kenapa sih Mbak Cut memilih Taiwan gitu untuk meneruskan studi Mbak Cut S2 ini? Kalau pertama pilihannya itu karena pasti kan kita sebelumnya itu aku udah bikin list-list kayak kira-kira universitas atau negara apa aja nih yang memungkinkan untuk dituju gitu kan. Salah satunya Taiwan. Terus kalau di Taiwan itu sendiri alasannya karena di sini tuh banyak banget alumni dari pas dulu S1 yang lanjut juga ke sini tuh banyak banget, dan kayak jadi informasi yang didapatkan itu jadi lebih mudah karena banyaknya alumni yang ada di negara yang dituju. Hmm. Terus selain itu juga peluangnya itu besar banget untuk kuliah di Taiwan, karena mereka dari pemerintahnya sendiri tuh banyak banget ngasih beasiswa untuk mahasiswa internasional, dan itu peluangnya memungkinkan kita untuk masuk itu besar banget dibandingkan dengan negara-negara lain ataupun dengan jalur beasiswa lainnya. Terus selain itu prosesnya sendiri kayak proses pendaftaran, proses pengumuman, administrasinya tuh semuanya cepat, kayak gitu, gampang, mudah, karena udah online kan. Jadi itu juga jadi alasan buat aku. Terus karena kualitas yang udah nggak diragukan lagi, karena Taiwan sendiri itu kan fokusannya juga ke teknologi kan, untuk penelitiannya mereka, dan bidang mereka juga fokusannya juga di teknologi sesuai dengan background aku sendiri. Jadi dengan alasan itu kenapa aku pilih Taiwan sebagai negara tujuan. Siap, Kayak gitu siap. sih. Oke, oke. Oke, Mbak, berarti itu tadi alasan kenapa Mbak Cut memilih Taiwan gitu kan. Jadi beberapa memang Gitu. memang alasannya kuat banget gitu. Kenapa Mbak Cut memilih Taiwan sebagai salah satu negara yang ingin meneruskan pendidikan ke sana gitu. Nah, Mbak, tadi kan Mbak Cut udah bilang kalau Mbak Cut itu sekarang lagi di jurusan Computer Science and Information Engineering gitu. Nah, di sana apa sih Mbak yang dipelajarin, Mbak? Untuk di jurusan aku sendiri itu kan jadi aku ngambil jurusan yang agak sedikit beda gitu dari jurusan S1-nya. Kalau dulu S1-nya kan sistem informasi, tapi kalau S2-nya sekarang itu lebih ke teknik informatikanya gitu, jadi lebih banyak ke pemrogramannya itu. Alasannya karena pengen lebih mendalami aja di dunia yang teknologinya itu. Terus kalau untuk yang dipelajarin ya sesuai dengan dunia perteknologian, kayak pemrograman, ngoding-ngoding gitu. Ya udah gitulah pokoknya. Atau yang lebih terkenal lagi sekarang itu machine learning, kalau pernah dengar Iya, tentang iya, machine iya, iya. learning. Ya itu yang Benar-benar. lagi hits sekarang itu kan. Udah fokusan Mhm, aku sekarang lagi di machine learning-nya gitu. mhm. Kalau ini Mbak, Terus, pengantar bahasa di sana tuh pakai bahasa apa sih, Mbak? oh iya, jadi kalau misal aku ke sini kan programnya nih mengambil magister yang program bahasa Inggris. Jadi semuanya Mhm, itu untuk kelas-kelasnya bahasa sehari-harinya itu semuanya bahasa Inggris. Jadi mereka tuh provide dua program itu loh, ada yang program Chinese sama program bahasa Inggrisnya. Jadi oh, kita bisa milih kelas yang bahasa Inggris gitu. Banyak banyak kelas-kelas yang disediakan dalam bahasa Inggris. Bahkan anak-anak lokal juga pada ngambil, ada beberapa yang ngambil dalam bahasa Inggris juga ada gitu. heeh, heeh. Berarti cukup membantu lah ya, Mbak. Tapi Iya, kan iya, iya, ini, iya. Mbak, ya, tapi kan kalau aku nih, kan aku belum pernah sekolah ke sana, ke luar negeri lah. Nah, bahasa Inggris kan bukan bukan bahasa ibu kita gitu yang Iya. eee,
which is which is itu pasti kita butuh 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 apa ya, usaha keras gitu, apalagi kan belajar kan Heeh, pasti butuh kefokusan gitu kan. heeh. Kesulitan-kesulitan apa sih Mbak yang sering dialami gitu Mbak, waktu kuliah di sana? Kesulitan, jadi ini ya, jadi mahasiswa di sini selain budaya. Mhm mhm. Kalau kesulitannya itu malah karena kita nggak bisa bahasa Mandarinnya itu sendiri. Nah, kalau Heeh. misalnya nih, selain di kampus ya, kalau di kampus kan pasti ya udahlah banyak yang bisa bahasa bahasa Inggris kan, paling nggak Mhm mhm. ada lah gitu, pasti ada. Karena semuanya lingkup akademis gitu. Tapi masalah Iya. kalau misalnya udah kayak keluar mau beli atau ngomong-ngomong sama bukan warga sih, maksudnya kayak orang-orang di jalan kadang-kadang yang udah tua gitu, kan mereka nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu. Kadang susah gitu komunikasinya, pakai bahasa tubuh ya gitu, karena kita nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi semenjak di sini belajar basicnya gitu, belajar bahasa Mandarin nggak bisa. Terus kesulitan lain adalah homesick karena kan ini lagi pandemi kan. Iya iya iya. Waktu awal datang itu ekspektasinya udah bisa pulang paling nggak ya semester 1 tahun sekali kayak gitu. Karena Mhm tiket mhm. juga kan nggak berapa mahal gitu kan Mhm dari mhm. Taiwan ke Indo. Tapi Mhm. ternyata karena ada corona ini, ya udah deh kayak kita terjebak semuanya di sini, nggak bisa pulang tapi itu kayak urusannya tuh ribet banget, dan karena Taiwan itu Heeh. sendiri dia apa namanya ketat banget masalah COVID-nya ini, kayak jadi harus karantina lah, bayar inilah bayar itu, jadi lebih berat ke biayanya aja sih, jadi makanya kita Mhm. terjebak semuanya mahasiswa Indonesia yang kalau nggak ada kepentingan sama sekali untuk pulang ya semuanya tetap tinggal di sini, nggak milih Iya pulang. iya. Heeh. Iya, Itu tantangan terus terbesar sih homesick ya Mbak. iya, terus sama ini sih, karena aku kuliah di katanya itu Iya iya. jurusannya sulit kayak gitu Mhm. kata-kata orang. Ya udah itu kadang-kadang menjadi eee, kayak kepikiran. Terus, beberapa, teman-teman itu kayak juga punya tuntutan dari profesor yang macam-macam gitu. Jadi kita tuh kalau kuliah di sini tuh benar-benar tergantung sama profesor kita. Jadi kayak dia dia yang maha menentukan kelulusan, kesulitan kita selama kuliah. Jadi baik pandai-pandai memilih profesor sih kalau di Taiwan sendiri. Dan itu sih kesulitannya paling Heeh. nggak, selain budaya ya, selain budaya. Iya iya iya. Mhm. Nah, berarti, oke, kan tadi Mbak, itu sempet ngesinggung apa ya, Hmm. apa ya, pemikiran orang tentang jurusan itu pasti kayak yang sulit Hmm. lulusnya dan lain Hmm. sebagainya Hmm. gitu kan, Mbak, ya. Nah, kalau Mbak Ju Hmm. sendiri ini cara belajar yang paling efektif tuh kayak gimana, Mbak? Mungkin bisa di-share ke teman-teman semuanya. Hmm. Mungkin kan apa ya, Hmm. kalau kalau aku nih sebagai orang awam pasti melihatnya tuh pasti berkutat dengan komputer, terus pemrograman dan lain sebagainya gitu. Heeh. Oh, kalau cara belajar aku sendiri sih, ini ya, mungkin bisa ya diskusi diskusi sama profesor, dan kebetulan profesor aku tuh baik banget dan dia pasti kayak ngasih apa namanya, media-media belajar yang bisa nambah nambah, informasi itu. Misalnya kayak, "Oh, kamu ngunjungin website ini, oh kamu baca buku ini." Itu benar-benar bermanfaat banget untuk membantu kita menambah wawasan tadi. Terus selain selain itu, ini sih senior senior itu benar-benar kayak membantu banget kalau misalnya kita lagi stuck ini, nggak tahu nih tentang ini, nggak tahu tentang permasalahan ini, aku biasanya nanya konsultasi ke senior yang lebih lebih paham dari aku kayak gitu. Selain itu ya udah, usaha sendiri sih, ataupun memang kayak bikin jadwal perharian gitu, untuk belajarnya kamu paling efektif jam belajarnya tuh jam berapa, apakah pagi ataukah siang atau sore kayak gitu. Kalau aku sendiri misalnya aku paling nggak bisa belajar malam gitu. Kalau udah malam tuh kayak waktunya istirahat. Itu berarti aku menghindari jam-jam itu. Pokoknya paginya itu diefektifin terus gitu untuk waktu belajar. Mhm mhm. Kayak itu sih. Heeh. Yang menurutku ini sih, Mbak, paling penting tuh diskusi sih yang tadi Mbak Iya ya, sempet sempet benar benar. singgung gitu. Soalnya kan Iya. kayaknya apa Mhm. ya, butuh butuh support juga gitu kan, kita juga di negara Mhm. orang dan Iya iya. bahasanya juga ini gitu kan. Mhm. Oke. Mhm. Nah, kalau prospek kerjanya sendiri nih, Mbak, kan tadi Mbak Cut sudah bilang kalau Mhm. oke, Mhm. apa ya, jurusan ini tuh pasti yang paling sekarang paling hits gitulah, masalah machine learning Mhm. juga tadi kan. Kalau Mhm. next tuh prospek kerja apa aja sih, Mbak? Wah, kalau prospek kerja ini banyak banget ya, dan tergantung kita mau milih yang mana. Banyak teman-teman yang kayak mau
bahkan nggak mau pulang ke Indo gitu kan, nggak mau pulang ke Mhm. Indo, mau cari kerja sini tuh mau gampang kayak gitu. Perusahaan-perusahaan internasional juga gampang. Mereka pasti butuh orang-orang engineer kayak kita gitu. Jadi Mhm. tergantung, kalau misalnya sebenarnya sama aja sih prospek kerja yang ada di Taiwan sendiri sama di Indo, sama-sama pasti di perusahaan company yang bergerak di bidang teknologi gitu, mau dia startup ataupun perusahaan yang udah besar, itu sama prospek kerjanya baik di Indo sama di Taiwan sendiri. Ya kalau misalnya mau di bidang lain juga bisa, kayak misalnya mau ngajar, tapi kebanyakan kalau sekarang mau jadi dosen ataupun pengajar gitu kan, syaratnya itu kebanyakan harus S3 kan, nggak bisa bisa sebenarnya S2, tapi kebanyakan kalau universitas-universitas yang udah negeri gitu mintanya mereka S3. Tapi Mhm. kalau untuk S2 sendiri nggak tidak menutup kemungkinan, yaitu selain kalau company-company besar, company teknologi, ataupun kita mau ngajar itu bisa. Atau mau daftar CPNS ya bisa juga, gitu, terserah. Mhm. Memang kalau menurut gue memang apa ya, kan IT ya Mbak ya, maksudnya Iya, iya benar. apa ya, sekarang teknologi lagi berkembang banget gitu, pasti Iya, banyak banget benar-benar. apa perusahaan-perusahaan itu membutuhkan engineer-engineer yang emang bergerak di bidang IT gitu. Iya, benar-benar. Dan paling kalau bisa dibilang tuh paling sama ya, kalau kayak di Indo kan lulusan IT itu juga yang paling cepat dapat kerja lah kalau kita bilang gitu. Ya sama juga kayak di sini tuh yang paling cepat dapat kerja tuh anak-anak IT gitu. Karena Mhm. permintaan tuntutan zaman juga kali ya. Iya, 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 heeh. Nah Mbak, kan Mbak Cut ini sekolah di luar negeri nih, S2 gitu. Lingkungan belajarnya kayak gimana sih Mbak? Maksudnya kan kita di Indonesia tuh ya ya tahu sendirilah ya teman-teman yang di Indonesia belajarnya seperti apa gitu. Nah kalau teman-teman di luar negeri itu gimana sih hype-nya? Apakah memang study oriented banget atau apa ya, lingkungan belajarnya tuh benar-benar suka belajar banget atau ya sama aja kayak di Indo gitu? Oh, kalau untuk lingkup belajar sendiri, tergantung ya. Kalau misalnya nih di kelas itu kita ada anak Asia. Asia itu dalam arti kayak ya masih orang-orang Indo, Thailand, Vietnam, ya pokoknya masih di Asia itu, ataupun orang anak-anak lokal sendiri, kurang lebih cara belajarnya sama kalau pas di kelasnya ya, pas di kelasnya. Mhm. Tapi kalau misalnya di kelas itu udah ada kayak bule-bule Eropa, Jerman apa gitu, Mhm. pokoknya udah ada di kelas itu. Nah, di kelas itu bakal kita tuh dituntut jadi kayak aktif gitu, aktif banget. Karena kan Heeh. mereka tuh memang bawaannya tuh suka nanya, suka diskusi Heeh, kalau di heeh. kelas gitu. Itu jadi lebih seru sih kalau misalnya di kelas itu udah ada bule-bule Eropa. Itu kalau cara belajar di kelasnya. Tapi kalau Mhm. misalnya cara belajar selain di kelas, misalnya kayak udah mau persiapan UTS, ujian kayak gitu, ujian akhir gitu, itu mungkin lebih dari, kayaknya mereka nggak kenal namanya sistem kebut semalam deh. Jadi mereka Mhm. tuh benar-benar kayak udah ruang belajar itu ruang belajar yang udah di kotak-kotak gitu kan, ada kan setiap Mhm. di jurusan ataupun di asrama ataupun di perpustakaan itu udah penuh banget sama anak-anak Mhm. yang udah persiapan belajar dari jauh-jauh hari. Itu sih bedanya. Jadi Mhm. kalau misalnya ada anak Eropa ataupun bule-bule gitu, bule-bule Europe, bule-bule Heeh, Amerika gitu, itu di kelas pasti bakal lebih kayak gitu, heeh. pokoknya adu mulut, gitu gitulah, pokoknya diskusi gitu, dia Mhm. berani untuk menyampaikan pendapat dia di dalam kelas, dibandingkan dengan orang-orang Asia kayak kita ya. Kalau misalnya orang Asia kayak kita lebih memilih untuk, misalnya ada pertanyaan itu, mereka simpan pertanyaannya itu, mereka bakal tanyanya setelah kelas selesai kan, kayak gitu, Mhm. ke profnya kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya bule-bule itu ya udahlah, kalau dia nggak sepemikiran dengan apa pendapatnya itu, dia langsung sampein di tempat itu juga gitu, di saat itu juga. Heeh. Wah, Itu sih seru juga Mbak perbedaannya. ya. Iya Jadi pengen gitu. kuliah ke luar negeri deh. Ayo ayo. Jadi pengen sekolah lagi. Iyalah, ayo sekolah lagi. Oke, kayaknya seru banget ya Mbak Mm-mm. ya. Nah, Mm-mm. tadi Mbak itu juga sempat singgung tentang Mm-mm. budaya. Budaya yang ada di sana Mm-mm. pasti beda banget ya Mbak, apalagi Mm-mm. mostly bukan orang Muslim gitu. Mm-mm. Gimana sih Mbak, Mm-mm. yang Mbak Tut rasain tuh waktu pertama kali ke sana gitu? Tentang mencari makanan atau Mm, mungkin mm, apa ya, eee, mm. apa, mungkin apa ya, kegiatan-kegiatan hangout sama teman-teman atau Ah, apalah. ya ya.
Iya, Iya. kalau kesulitannya pasti yang pertama karena kita muslim pasti makanan ya, milih-milih makanan kayak gitu. Heeh. Tapi alhamdulillahnya di Taiwan sendiri itu mereka udah yang termasuk muslim friendly banget dibandingin yang lain gitu. Karena Mhm. udah banyak itu kayak kafe-kafe ataupun tempat makanan-makanan yang nyediain sertifikat halal kayak gitu. Kayak di kampus sendiri itu ada satu kayak toko makanan yang memang halal, memang udah tersertifikat halal. Tapi selain itu, pilihan lainnya itu karena di sini kan banyak tuh orang yang vegetarian gitu. Jadi kayak mereka tuh Heeh. sama sekali nggak makan daging-dagingan. Nah itu juga kan Mhm. jadi kayak bisa jadi pilihan buat kita sebagai muslim untuk Mhm. makan vegetariannya itu. Itu jadi sekarang Mhm. kayak untuk makanan tuh nggak terlalu sulit lah. Jadi kayak pinter-pinter kita aja sih milihnya gimana. Mhm. Terus selain itu kesulitan yang lain, Heeh. hangout sama teman kebetulan banyak sih orang Indonesia di sini, jadi ya Heeh. enak-enak aja kalau mau cari teman, kumpul-kumpul bareng gitu, organisasi juga banyak. Terus ataupun mau berteman sama anak lokal juga bisa, tapi ya itu kan karena kita beda budaya, mungkin ada beberapa hal yang nggak sama gitu sama mereka. Jadi ya Mhm. nggak bisa, mungkin berteman aja tapi bukan berteman yang kayak benar-benar jadi sobat yang sesama Mhm. orang Indo gitu kan. Terus kita lebih klop, enak ngobrol tuh sama sesama budaya gitu. Iya. Terus sama Berarti kadang-kadang kayak heeh. kayak ada budaya-budaya yang masih tabu buat kita tapi di sini tuh udah kayak ya biasa Biasa. aja. Contohnya Heeh. nih, misalnya mereka tuh suka banget kayak apa ya, memperlihatkan adegan-adegan yang ya Heeh. gitulah gitu di depan umum, Heeh. dan menurut mereka itu Mhm. biasa aja kayak gitu ya, sekedar sekedar pasangan gitu, misalnya mau pelukan kah mau apa gitu di depan umum ya itu biasa aja, ya bahkan kalau kita yang ngelihat yang kita yang malu, bukan mereka yang malu tapi orang yang Iya, iya. ngelihat mereka, yang ngeliatin mereka yang malu. Sama ya itu kan, kalau Taiwan sendiri kan terkenal sama ininya, negara Asia pertama yang melegalkan pasangan sejenis. Nah, itu pasti Mhm. udah banyak sih lihat di sini itu Mhm. budayanya. Mhm. Heeh. Sebenarnya ini ya Mbak, kan kita juga sekarang teknologi berkembang gitu, misalnya Mhm. literasi juga gampang banget gitu loh, maksudnya kita Mhm. mencari Mhm. informasi gampang gitu. Nah sebenarnya yang paling Mhm. penting sih ini ya Mbak, yang penting kita tetap bisa bisa bukan beradaptasi ya, apa menyesuaikan Mhm. diri lah gitu, maksudnya Mhm. apa yang memang Mhm. sesuai dengan budaya kita Mhm. ya oke, yang nggak sesuai Mhm. yang memang kita Iya benar. beda aja tapi Mhm. tetap saling bisa menghargai gitulah ya. Iya benar. So Kan sebenarnya juga fine ya Mbak. mhm. Mhm. Iya sebenarnya kan kita kan ke sini juga sebagai pendatang kan, jadi nggak mungkin lah Mhm. kita kita yang mau nuntut mereka harus Iya, iya, begini-begini, iya. ya ini negara siapa, negara kita, Tuhan Yes, yang yes, heeh. ngatur-ngatur gitu. Jadi kita yang mau nggak mau kita harus yang adaptasi kan. Mhm. Tapi ya Mhm. sejauh Mhm. ini fine-fine aja sih. Fine ya, heeh. Oke, oke. Yang penting kita niatnya ya udah belajar gitu lah Mbak ya Iya, ke betul negara betul orang. betul betul. Oke. Berarti, itu tadi sesuatu yang maksudnya, sosial gitu. Nah, kalau di Taiwan sendiri ada ini nggak Mbak? Mbak sebenarnya dulu, Mbak Cut ke Taiwan tuh sebelum corona kan ya? Sebelum Iya benar, COVID-19 lah ya. corona. Nah, ada apa ya, kayak festival atau acara yang mungkin diadakan tahunan gitu sama Mhm. Taiwan ya, yang seru tapi waktu Covid ini nggak ada nih gitu? Oh, kebetulan sih, jadi kayak di Taiwan itu kan memang mereka termasuk salah satu negara yang sangat aman ya dari Covid ya. Jadi Mhm. sempat yang kemarin itu tahun lalu Mhm. acara-acara itu memang sempat ada yang beberapa yang dibatalkan. Banyak Mhm. sih acara-acara yang dibatalkan, tapi tetap ada yang kayak akhirnya tahun ini kan ini udah tahun kedua corona kan, akhirnya tahun ini Heeh, heeh. diadakan lagi karena memang mereka sendiri Ah, mampu menghandle COVID ini. Salah satu mungkin yang sangat disayangkan adalah pas kemarin itu tahun lalu, yang Ramadan tahun lalu, kan biasanya tuh tiap tahun selalu ada buka puasa gratis di masjid. Nah, karena mhm. gara-gara corona yang tahun lalu Ramadan kemarin itu nggak ada buka puasa gratis di masjid itu. Iya, iya, Tapi iya. karena dan alhamdulillahnya sekarang udah kembali ada sih. Jadi kayak kadang-kadang mahasiswa tuh kebetulan kampusku kan nggak berapa jauh sama sama masjidnya kan. Jadi ya udah mahasiswa tuh pada ke masjid semua buat cari buka puasa gratis, lumayan kan hemat gitu. Heeh. Padahal Iya terus ini ya, itu apa, satu hal yang diidam-idamkan anak kos gitu, untungnya sekarang iya ada lagi gitu. iya nggak ada lagi.
Ya sih, juga ada beberapa festival yang kemarin itu sempat ditiadakan gara-gara corona, kayak festival-festival Lentera kayak gitu. Terus ada juga tuh acara-acara di kampus kayak perayaan ulang tahun kampus gitu, sempat nggak ada sih tahun lalu. Tapi karena udah normal lagi sekarang kan udah diadain lagi untuk tahun ini. Iya, iya, iya. Alhamdulillah ya, Mbak. Jadi Alhamdulillah. yang penting Tapi protokolnya masih berjalan gitu. iya, tapi untuk kuliah kayak hadir di kelas itu Taiwan sendiri dari awal COVID itu nggak pernah online sih. Jadi kita selalu kelas pas mau Oh, puncak-puncaknya corona juga kita tetap masuk kelas. tetap masuk Mbak ya? Jadi iya Berarti tetap pakai masuk kelas. masker gitu? Iya pakai masker kayak gitu. Kayak biasa. Mm, mm. Duduknya agak jarang-jarang. Tapi nggak juga sih duduknya deket-deketan juga. Ya udah pokoknya kayak Berarti normal aja ya. Ya saking amannya gitu kan. Tetap nggak pernah masuk ngerasain aja. kuliah online, Mbak? Enggak pernah. Jadi kita selalu hadir di kelas, nggak pernah kuliah online. Nggak ada, mereka Tapi itu bahkan tidak menyediakan kuliah uh, online, tuh nggak ada. tapi itu khusus univnya Mbak Cut atau apa seluruh Taiwan? Seluruh Taiwan tetap hadir di kelas Oh, semuanya. Mau anak seru SD, juga anak ya. SMP, semuanya tetap masih kayak biasa. Orang kerja Mantap, juga mantap. ya tetap orang-orang kerja juga tetap datang ke kantor. Nggak Wah, ada kerja mantap, dari mantap. rumah, nggak ada. Mantap. Ya sudah. Oke, siap-siap. Ya. Mantap, Mbak. Mm-mm. Oke, ya semoga tetap tetap aman-aman lah ya, Mbak, di sana. Iya, Tapi amin, emang aman amin. sih. Semoga Oke. yang di Indonesia juga segera aman lah Ya, gitu ya. ya, ya. Tapi di sini tuh Amin. sudah Udah aku mulai aman. ngerasanya, Mbak, maksudnya gini, orang-orang sudah mulai seperti biasa kan ya, tetap pakai masker gitu. Mm. Kayaknya Mm. sekarang rasanya tuh jadi kayak apa ya? Satu hal yang biasa gitu loh, Mbak. Kan pandemi nanti pasti akan jadi endemi gitu kayak kayak kita ya Mm. kayak suatu hal yang kayak misalkan Udah flu ya. gitu loh. Maksudnya Kak, Mm. kan kamu Mm. sakit apa kemarin nggak masuk sekolah? COVID. Kayak satu hal yang biasa gitu loh, Mbak, sakit apa Iya gitu. iya benar. Dan sekarang sudah Iya iya. sudah Udah seperti mulai itu kayak gitu kayak ya. kayak lupa Oh. gitu loh kalau ada COVID jadinya. Tapi Mm. tetap ya tetap pakai masker dan sebagainya sih Mm. sebenarnya. Mm. Oke. Kan sudah mulai normal. Iya. Itu sih, Mbak. Nah, Mbak Iya. tadi kan sempat nyinggung kalau apa ya, banyak juga kan mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Mm. Tapi Iya. sebenarnya kan kalau kita S1 kan orang-orang berbondong-bondong untuk ikut organisasi gitu. Tapi sebenarnya S2 tuh Mm. perlu nggak sih, Mbak, apalagi di negara orang? Mm. Sebenarnya kalau keorganisasian itu ya mau gimana di kapanpun itu tetap berguna ya. Salah satunya Mhm, pastinya untuk karena kita memperluas jaringan, kita untuk dapetin informasi, terus karena juga di sini kita budayanya misalnya nggak cocok sama anak lokal gitu kan. Pasti kan ujung-ujungnya kita cari yang punya budaya sama. Nah itu pasti mhm, mhm. salah satu alternatifnya juga bisa ikut organisasi. Terus bisa juga dari saling membantu kalau misalnya nanti kita udah ada kesulitan. Itu karena kita kenal orang-orang yang di organisasi, ya perlu banget kayak gitu. Masih perlu juga ikut-ikut organisasi yang ada di sini. Nah, bentuk organisasi yang mau diikuti itu terserah, balik lagi ke kita mau yang kayak persatuan pelajar, PPI, atau organisasi keagamaan, atau organisasi yang mahasiswa internasionalnya sendiri juga ya masih masih dihitung perlu banget sih karena Iya, iya, karena iya. itu kan jadi kayak kebutuhan sosial kita kan. Jadi ya Mhm, mhm. tetap harus ikut kalau untuk organisasi itu karena kan kita nggak melulu tiap hari kerjaannya belajar kan pasti ya Iya, iya. butuh juga namanya refreshing, ketemu orang gitu, salah satunya ya bisa Iya, ikut iya. organisasi Mantap, mantap. Tapi itu gitu. ya itu memang pilihan masing-masing kali, Mbak, ya. Maksudnya kita mau fokus studi aja atau ikut organisasi itu pilihan masing-masing orang, tapi semuanya yang penting baik gitu kan. Oke. Betul betul betul. Nah, Mbak, ini Mbak apa ya, tips-tips dong, Mbak, kan kuliah S2 ke luar negeri itu bukan satu hal yang mudah kan ya. Pasti preparation-nya tuh butuh kematangan gitu. Nah, Mbak Cut sendiri gimana sih, Mbak, caranya buat konsisten gitu untuk oke, aku preparation untuk berangkat ke luar negeri sampai akhirnya keterima dan berangkat ke sana gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang sulit sih sebenarnya itu tergantung kita mau apa enggak gitu kan, mau apa enggak. Mhm, Tapi kalau misalnya kita udah punya kemauan, tekad yang benar-benar pengen harus kuliah itu
pastinya kita sudah punya planning-planning ke depannya, planning-planning apa yang harus kita lakukan. Ya benar kayak kamu bilang tadi, syarat utamanya kita harus benar-benar nyusun strategi, timeline kapan kira-kira kita bisa daftar gitu. Kalau dari pengalaman aku pribadi, jadi pas dulu S1 itu memang udah niat gitu, pokoknya setelah selesai S1 harus S2 gitu, harus lanjut di sekolah di luar gitu. Jadi aku dari S1 tuh memang udah kayak ngumpulin informasi ini kira-kira kampus mana aja yang buka lowongan, buka pendaftaran buat sekolah S2. Terus kalau memang kita mau nyari beasiswanya, kira-kira UNES mana yang bisa ngasih beasiswa gitu. Itu udah jauh-jauh hari dicari informasinya dan dicatat deadline-nya tuh kapan, pendaftarannya syaratnya apa aja gitu. Dan yang pasti pertama kalau memang kita mau kuliah di luar negeri, kemampuan bahasa Inggris walaupun nggak pinter-pinter banget, tapi harus punya sertifikatnya minimal TOEFL ataupun aku kemarin pakainya TOEIC gitu. Itu kalau yang Asia ya, tapi kalau misalnya yang di luar kan mereka mintanya kalau misalnya di Europe gitu IELTS kan gitu. Oke Mbak, berarti apa ya? Yang penting itu niat dulu gitu supaya planning-nya itu jelas gitu. Jadi strateginya juga pas gitu ya Mbak. Betul. Gitu. Oke Mbak Cut, kan udah banyak banget ya Mbak Saman cerita tentang jurusan Saman dan Taiwan gitu. Nah, next planning-nya ini mau ngapain nih Mbak? Mau S3 atau mau kerja di sana atau mau kerja ke Indonesia gitu? Kayaknya kalau dari aku sendiri kemungkinan besar bakal pulang ke Indonesia karena alasannya aku sudah terlalu lama merantau dari sekolah dulu, pokoknya nggak berhenti sekolah terus jauh jauh dari orang tua. Jadi mungkin untuk kerjanya pengen balik ke daerah sendiri, mengabdi pada daerah. Negara, oke siap. Iya. Tapi kalau nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya nanti tiba-tiba ada tawaran kerja itu ya gitulah ya mana alurnya aja gitu. Tapi untuk planning ke depannya gitu pengen pulang. Untuk lanjut sekolah kayaknya nggak dulu deh. Iya. Udah master lah ya Mbak ya. Enggak, tapi kebanyakan itu malah teman-teman di sini tuh kayak langsung lanjut S3 gitu karena memang mungkin mereka udah dapet kayak penelitian yang memang bisa dilanjutin, jadi memang langsung gitu loh, nggak mulai dari awal lagi dan memang profesornya ataupun labnya itu udah kayak enak gitu, jadi ya udah langsung aja lanjut aja sekalian, gitu biar cepet sekalian. Benar sekalian, itu kebanyakan kayak gitu malah dibandingkan yang cuma sampai S2. Tapi karena case aku pengen pulang gitu, makanya harus pulang dulu. Ya semoga nanti hasilnya yang terbaik lah ya Mbak ya. Iya betul. Apapun yang terjadi gitu. Nah Mbak Cut, ini sebelum aku akhiri nih Mbak ya, di luar apa jurusannya Mbak Cut, di luar Taiwan, di luar lain sebagainya, aku pengen tanya nih Mbak sebagai seorang anak muda Indonesia nih, give us some advice sebagai seorang anak muda Indonesia tuh harus seperti apa sih Mbak? Sekarang kita ada corona, ada banyak masalah, tapi kita tuh masih banyak tantangan lah gitu. Sebenarnya pemuda Indonesia tuh harus seperti apa sih? Gitu. Apa ya? Kalau menurut aku tuh lebih ke kita tuh harus banyak-banyak literasi ya. Literasi sama dalam artian literasi itu bukan cuma belajar dari buku, tapi kita harus bisa melihat situasi kondisi di lingkungan kita, peka terhadap lingkungan kita. Dan setidaknya itu kalau misalnya kita tidak peka terhadap orang lain, harus peka terhadap diri sendiri. Nah, jangan pernah sia-siain masa muda yang ada saat ini, karena memang masa muda itu yang akan menentukan kita ke depannya seperti apa kayak gitu kan. Jadi kalau menurut aku yang benar-benar harus peka, harus difokuskan itu literasi sama bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Itu sebagai anak muda. Mantap Mbak. Jadi yang aku highlight adalah literasi dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Mantap Mbak. Oke. Diri sendiri. Mantap. Oke Mbak Cut, thank you banget sudah mau sharing sama aku di video ini. Semoga harapannya ini ya Mbak, semoga teman-teman yang nonton ini bisa termotivasi nih. Ternyata sekolah di luar negeri itu kita bisa mendapatkan banyak sekali insight loh, banyak sekali teman, banyak sekali pengalaman gitu, dan semoga nih planning Mbak Cut ke depannya semoga bisa
berjalan dengan lancar dan Terima berkah gitu. Thank you kasih. Mbak, sorry sudah Amin. mengganggu Ya, waktunya. enggak, Semoga lancar sama-sama. Mbak ya Semoga. ininya Ya, apa tesisnya. amin, 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 amin. Mantap mantap. Next inilah Mbak, kita sharing lagi lah Mbak di lain waktu. Oke, siap, siap. Boleh, boleh. Oke Oke, Mbak, terima see you in kasih. Indonesia Mbak. See Dadah. you. Dadah.